dengar menggarisbawahi tentang kesetiaan dua ini. Maka sebagai refleksi bagi kita pada perayaan ini adalah bagaimana perjalanan iman saya. Bagaimana perjalanan iman saya? Jadi, iman yang kita terima dari Tuhan itu diteruskan dan dipelihara sejak awal oleh para rasul. Dan itu adalah pengakuan iman kita, syahadat para rasul. Hampir semua gereja-gereja atau komunitas-komunitas menggunakan syahadat para rasul sebagai pengakuan iman. Hanya pada bagian pengakuan akan Katolik diganti oleh umat Katolik tentu. Padahal itu sejak awal sudah ada. Maka saudara-saudariku terkasih, bagaimana perjalanan iman kita? Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius menyampaikan bagaimana Paulus berjuang untuk setia kepada Tuhan. Aku telah menyelesaikan pertandingan sampai garis finish, garis akhir, dan aku memelihara iman. Maka saudara-saudariku terkasih, kalau berbicara tentang bagaimana perjalanan iman kita, itu jangan kita berpikir bahwa iman itu hanya perasaan senang belaka. Di zaman modern ini yang takut akan konflik, takut akan penderitaan, takut akan cobaan, tantangan, akhirnya beriman pun seolah-olah itu mencari yang mudah, yang instan. Sedikit saja ada tantangan, udahlah pindah aja ke sana, itu lebih mudah. Sedikit saja ada persoalan, sudahlah, ya udah di sana aja langsung selesai. Saudara-saudari terkasih, iman persoalan mudah atau tidak mudah, dan iman bukan sesuatu yang instan. Dan hari raya Petrus dan Paulus memberikan pengajaran bagi kita bahwa beriman itu adalah penyerahan diri yang total kepada Allah dalam seluruh perjalanan hidup, dalam suka dan duka. Bukan soal aku senang, oh aku ke sana. Aku tidak senang, oh gak usah mau bergabung, cari ke tempat yang lain. Di sana lebih mudah. Persoalan iman bukan soal mudah atau tidak mudah. Tapi bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi muridnya. Maka setiap murid Kristus, setiap dari kita yang telah dibaptis, kita punya tanggung jawab untuk memelihara iman itu sampai akhir, sampai mati. Maka jangan kita sudah dibaptis, sudah selesai. Tidak. Baptisan yang kita terima adalah permulaan perjalanan perjalanan iman kita untuk sampai nanti kepada sukacita akhir dalam persekutuan dengan Allah di rumahnya. Oleh karena itu, dalam kisah para rasul dalam bacaan pertama disampaikan bagaimana Petrus yang berjuang untuk menjadi saksi Kristus, bahkan dia dipenjara, ditolak, dihina, namun dia setia memelihara iman itu. Dan akhirnya malaikat melepaskan dia dari belenggu penjara, dari rantai besi. Kedua rasul ini memberikan pengajaran bagi kita bahwa beriman kepada Allah adalah kesetiaan untuk berjuang melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan bukan apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan adalah contoh dari orang yang berpusat pada diri dan
dosa yang melawan Allah. Saudara-saudariku terkasih, manusia pertama jatuh dalam dosa karena berpusat pada diri dan tak mau taat mendengarkan Allah, mau menjadikan dirinya sebagai pusat dan yang utama. Kita manusia adalah ciptaan Allah, maka kita pun harus bergantung kepada Allah dan datang kepada Allah. Iman yang ada pada kita adalah anugerah pemberian dari Allah melalui pembaptisan, dan iman itu harus kita jaga dan pelihara. Banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, namun bila kita datang kepada Allah, Dia akan selalu menguatkan kita. Saudara-saudaraku terkasih, Injil yang kita dengar hari ini memberikan ungkapan iman dari para rasul, terutama Petrus. Di daerah Kaisarea Filipi, daerah ini daerah yang jauh dari Yerusalem. Mengapa Yesus memberikan atau bertanya kepada murid-murid ini pertanyaan fundamental yang sangat penting ini di luar Yerusalem? Ini sesuatu yang aneh sebenarnya, tapi Yesus memutarbalikkan apa yang biasa terjadi, bahwa di luar Yerusalem pun ada keselamatan, dan bahkan di luar Yerusalem di sanalah pengakuan Mesias Putra Allah yang hidup melalui Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, menarik ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah Putra Manusia? Siapakah anak manusia itu? Para rasul mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, salah seorang dari nabi. Semua ini adalah yang baik-baik. Padahal ini adalah saat-saat terakhir sebelum Yesus akan dihukum mati. Artinya para rasul, para murid ini mendengar banyak penolakan terhadap Yesus. Dia adalah Beelzebul, katanya, penghulu setan. Dia adalah Beone, pelahap. Ketika Yesus makan bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai, para pelacur, orang mengatakan, oh ini pelahap ini, peminum Yesus ini. Dia adalah yang melawan Allah karena dia menyebut dia adalah Tuhan. Kenapa para murid tidak menyebutkan yang negatif ini kepada Yesus? Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita bersama, kita perlu menyaring. Jangan apa yang kita dengar dari orang-orang itu langsung kita katakan. Kadang-kadang kita perlu menyaring. Ketika saya di Italia, ada salah satu yang menurut saya sangat baik ya dari sikap orang Italia. Apa itu? Bagi mereka, ketika seorang mau tampil entah dalam hal apapun yang baik itu, lalu yang tampil itu bahkan tidak baik tampilannya, bahkan mengecewakan, tetapi ketika orang yang sudah tampil turun, tidak pernah dimarahi. Yang kalimat pertama yang dikatakan adalah bravo, baik, terima kasih. Dan itu saya coba pelajari, ternyata kita perlu menyaring. Jangan langsung menilai negatif orang lain. Kadang-kadang kita langsung hantam di situ ya. Kadang-kadang perlu juga karena mati mental orang, kita bunuh langsung ini. Padahal sudah berani tampil aja sudah luar biasa. Soal salah dan benar, kurang benar, itu adalah sebuah perjalanan yang dapat kita perbaiki. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan para rasul tadi menyampaikan hal-hal yang baik tentang Yesus, tidak disampaikan hal-hal yang negatif yang juga diketahui, didengar oleh para murid tentang
tahun mereka bersama. Ini saat terakhir sebelum Yesus akan dihukum mati. Dan mereka mengatakan itu. Dan Yesus tidak mempersalahkan itu. Namun Yesus meminta jawaban personal dari mereka. Katamu siapakah aku ini? Nah, tadi kan kata orang yang baik-baik dan apa? Kalau kamu mengatakan yang enggak jahat, ya, kamu katakan apa? Tapi sekarang yang terpenting saat ini, katamu bagimu siapakah aku ini? Dari semua murid-murid itu, siapa yang menjawab? Berani menjawab? Petrus. Dan dia mengatakan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban yang sempurna dan perfect. Dia adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Mesias, penyelamat. Artinya Petrus sampai kepada pengenalan akan Yesus sebagai penyelamat. Bukan lagi sebagai nabi, bukan lagi seperti Elia, dan lain-lain. Tapi engkau adalah penyelamat. Dan Yesus mengatakan, jangan bangga mengatakan itu, karena itu adalah dari Roh Kudus yang menyatakan itu. Dan Yesus memberikan pesan yang sangat penting. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat perikop Injil, nama Petrus ini selalu menjadi yang pertama. Kemana Yesus pergi, Petrus ada bersama. Dan dia adalah ketua dari semua rasul. Dan kepada Petruslah diberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Salah satu dasar dari sakramen tobat, pelepasan. Maka dalam sakramen tobat, ketika pastor mengatakan aku melepaskan, dasarnya adalah ini, bukan menghapus. Aku melepaskan kamu dari dosa-dosa yang diakukan. Maka pengakuan dosa yang diakukan itu yang dilepaskan. Maka seringkali pengakuan dosa itu yang lain-lain kita sembunyikan, kan? Ya, maka yang diakukan yang dilepaskan. Kita berada di tahun jubilium, di mana kita melalui gerejanya Allah menganugerahkan indulgensi penuh. Indulgensi artinya penghapusan atas hukuman dari dosa-dosa yang sudah diakukan. Jadi dosa-dosa yang kita akukan, yang sudah dilepaskan itu ada hukumannya. Dan indulgensi menghapus hukuman dari dosa-dosa yang sudah diakukan. Mungkin sebagai katekesi juga. Maka kalau kita mengadakan ziarah jubilium di Uskupan Agung Medan ini, pertama-tama harus mengaku dosa supaya kita mendapatkan indulgensi penuh atas dosa kita sendiri, juga atas dosa orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan bukan atas dosa yang masih hidup, ya saudara-saudara kita. Nanti bawakan itu, aku kan dosa-dosa aku, kata teman ada itu. Masing-masing pribadi harus mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun. Hanya mereka yang sudah meninggal dan tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka kita sebagai gereja yang berziarah dapat memohonkan itu kepada Tuhan melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saudara-saudariku terkasih, dua pilar gereja utama ini menjadi teladan bagi kita. Petrus, dia dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi. Sementara Paulus, dia rasul yang kemudian yang tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi, namun dia berjumpa dalam hati dan dalam imannya, dalam perjalanan ke Damsyik. Dia berjumpa dengan Yesus
Dia yang adalah pembunuh orang Kristen akhirnya menjadi rasul Kristen yang paling besar, yang sungguh menjadi saksi Tuhan. Kedua rasul ini menjadi teladan bagi iman kita. Hingga akhirnya dalam sejarah gereja, mengapa akhirnya pusat gereja Katolik di Roma? Gereja Katolik pusatnya di Roma. Hanya seringkali Katolik Roma itu adalah sebutan-sebutan dari yang aliran Protestan untuk membedakan bahwa kita adalah gereja Katolik yang kemudian berpusat di Roma dan bukan di Yerusalem. Karena kedua rasul ini menjadi martir di Roma. Rasul Yakobus yang menjadi uskup di Yerusalem juga senantiasa taat kepada Petrus yang berada di Roma. Dan kedua rasul ini menjadi penjaga dalam gereja Katolik. Petrus menjadi orang yang setia, sekalipun dia sering jatuh dalam dosa, tapi dia berjuang setia sampai akhir dan menyerahkan dirinya. Bahkan dia mengatakan, saya tidak layak disalibkan seperti Yesus. Maka dia disalibkan terbalik di 1 Petrus sekarang di Vatikan. Sementara Paulus ketika dia menjadi rasul Kristus, dia pun menyatakan, saya harus sampai ke Roma. Maka dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Karena Roma pada masa itu juga adalah pusat dari seluruh dunia. Dan dia akhirnya dianggap menjadi keturunan Romawi, sekalipun dia bukan orang Romawi. Maka dia tidak disalibkan dan dia dipenggal, karena penyaliban Romawi hanya untuk orang-orang yang bukan orang Roma. Maka dia akhirnya menjadi martir dengan dipenggal kepalanya. Dia pun dipenggal kepalanya di luar kota Roma. Maka kalau kita yang sudah berziarah ke Roma, kita akan melihat sejarah gereja itu menampilkan juga sejarah iman kekatolikan. Petrus berada di pusat, sementara Paulus berada di luar. Bahwa kita semua yang sudah dibaptis harus selalu setia kepada Allah, kepada gerejanya yang telah didirikan di atas dasar para rasul, di mana Petruslah batu karangnya. Dan kita juga harus seperti Paulus yang siap selalu bermisi keluar, misi ke dalam dan misi keluar. Dan Keuskupan Agung Medan fokus pastoral tahun ini umat Katolik yang bermisi. Maka saudara-saudara terkasih, kedua rasul ini menghidupi iman mereka dalam pengorbanan dan kesetiaan. Bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang tidak bisa dilakukan. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, Dia lebih setia kepada kita. Mari kita belajar dari kedua rasul ini, Petrus dan Paulus. Petrus, batu karang yang hidup, yang juga mengajarkan agar kita setia kepada Allah dalam gerejanya yang kudus. Paulus adalah rasul Kristus yang siap sedia menjadi utusan kemanapun pergi, menjadi panggilan kita untuk selalu memberi kesaksian kehidupan kita. Maka ada satu lagu, ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gunung dan lautan, ku terjang badai topan. Aku rasa menderita walau miskin dan hina, ku serahkan segalanya
diteruskan. Maka jangan gara-gara keinginan diri kita, kenikmatan diri, kemudahan-kemudahan, kita meninggalkan gereja yang telah didirikan di atas dasar para rasul, di mana kita semua dipanggil untuk terus-menerus setia kepadanya dan menjadi saksinya sampai akhir. Kehidupan keberimanan, perjalanan keberimanan adalah perjalanan untuk menuju garis finish. Maka apakah kita setia memelihara iman itu? Tergantung bagaimana kita siap berkorban dan setia sampai akhir. Amin.